Ini loh, ombaknya gede nih. Gede nih iki. Astagfirullahaladzim. Tapi serem banget wujudnya kayak gini kok. Hah? Ini kaki saya. Hah? Katanya dia sedang bersujud di pantai. Sedang bersujud di pantai di sebelah mana, Nyai? Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah. Tar dulu. Ya. Punten dulu. Tar dulu. Punten. Ya terus. Alhamdulillah terus. Yuk terus bangkit, berusaha. Terus bangkit yuk. Yuk bangkit yuk. Bisa. Terus. Ini tangannya Terus. Alhamdulillah. Terus bisa. Alhamdulillah. Hah? Bah, maaf, Bah. Astagfirullahaladzim. Ya kayak terlilit tapi ya. Ntar dulu. Dia belum kesedarannya belum pulih. Ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, yang akan selalu siap untuk menghibur kalian. Menghibur, membuat senang, dan juga mengajak kalian untuk bertadabur alam. Bertadabur diri melalui alam semesta ini yang penuh dengan teka-tekinya. Mari kita mencoba untuk belajar, sinau, mentabur diri. Tadabur diri melalui alam ini. Dan seperti ini. Dalam cerita-cerita di pulau sana sebelah sana itu ada sebuah cerita yang masih samar-samar, yang teka-teki, yang baru-baru ini kemunculan makhluk berbulu yang ditakuti banyak orang. Apakah iya? Apakah hanya sebuah cerita mitos atau apa? Mari kita kaji saja sebenarnya ada cerita apa dan maksudnya apa menghadirkan itu. Yuk. Perahunya mana? Oh itu ya. Yuk. Sini. Baik. Alhamdulillah tidak tenggelam ya, cuma segini dari tadi, tapi ya ada tantangannya. Tantangannya itu apa? Kayak disentuh-sentuh ikan di bawah ini tadi loh. Banyak ikan. Iya. Yuk. Nah, ini yang dimaksud ya polo ini di sini ya. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, kita langkah baiknya untuk uluk salam di arah sini. Kita sudah memasuki wilayahnya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area pulau ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Dan kami doakan kalian semua dan semua makhluknya Allah, baik yang di sini ataupun yang nonton video ini, semuanya berbahagia. Amin. Yuk. Ini waduh nih. Keadaannya seperti ini nih. Kayak di film-film. Kayak di film-film nih. Dan saya membawa senter. Bukan maksudnya apa-apa.
meskipun siang terang, tapi ini fungsinya banyak. Yang pertama untuk melatih fokus, yang kedua untuk memberikan terang, ya. Terang apaan, Kang? Terang cahaya hati kita, gitu loh. Kan mana sana Pak, mana siloka ya. Sentra sakti ini. Ini malaikat ini pemberi cahaya. Iya. Wah. Wah, mana nih? Belum ada sambutan ini. Assalamualaikum. Punten. Kita bisa lihat dari berbagai sudutnya, dari berbagai sisinya, kayak seperti inilah keadaannya. Terus begini pertanyaannya, apakah kalian mau diajak saya ke sini, ke pulau ini, tapi jangan pakai perahu, ya? Harus tadi berjalan seperti, ya iya. Namanya juga bikin jalan ya, Mo. Aduh. Oke, yuk kita dibikin asik aja, nggak usah tegang, ya. Karena hidup ini tuh hanya sendaguro, permainan belaka, santai saja, nggak usah tegang. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Ini ada guanya kan nih? Punten. Apakah cerita itu bohong? Maksudnya belum ada ciri-ciri yang aneh gitu maksudnya. Tadi dulu. Ini gua bukan. Nih. Punten. Hah? Kita mencerup di sini supaya merasakan, ya. Harus berani mencerup. Berani mencerup. Ini sebuah istilah. Istilah itu harus berani terjun. Dalam bidang usaha apapun harus berani terjun, memulai temandang. Bahasa Jawanya temandang. Jadi kalau enggak cuma diangan-angan saja, yang mana kapan berhasilnya. Ya kan? Yuk. Assalamualaikum. Iya kayaknya sih ada. Yuk. Suka halu. Udah dibikin asik aja. Dibikin bervakansi saja, ya. Kakinya besar seolah-olah itu mengombang-ambingkan diriku nih. Apakah hatimu akan terombang-ambing juga oleh gelombang-gelombang ini? Gelombang-gelombang hawa nafsu. Ya, makanya tenang dulu, lentur, jangan mudah untuk diombang-ambingkan. Tetap tegar, tetap tenang. Itu apaan tuh? Itu tuh perhatikan tuh. Itu tengah-tengah laut itu. Tuh. Tempurung kelapa apa sampah apaan? Tadi dulu. Tapi aneh. Tadi dulu. Tapi kayak ada. Ah, jangan dulu. Itu tadi dulu. Pun. Ih. Itu orang. Coba lihat. Tuh. Itu kan. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Ini dimaksud mungkin nih. Loh. Astagfirullahaladzim. Maaf. Punten, maaf. Slow. Tenang dulu. Ih. Punten. Gimana? Kita cekatin nggak? Cekat. Punten, Mbak. Maaf. Mungkin dimaksud ini nih. Maaf. Kita sudah siapkan mental dulu. Jangan sampai ini ya. Punten. Hah? Assalamualaikum. Maaf. Sebentar dulu. Damai dulu. Punten, damai. Tahu bahasa saya nggak? Punten. Maaf. Gini. Kita kenalan dulu, maaf. Tenang dulu, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak, ini penguasa pulau ini katanya sih. Maaf. Kenalan dulu. Maaf nih. Saya Tarto. Saya dari Cilacap, mohon maaf. Kami mohon izin untuk memasuki pulau ini. Mohon maaf ya. Jadi bila mengganggu panjenengan, mohon maaf. Punten. Iya. Di sini kami lagi jalan-jalan saja. Maaf, ini manusia atau bukan? Astagfirullahaladzim.
Dia tidak mendengar kita. Dia tidak menjawab apapun. Maaf. Punten. Astagfirullahaladzim. Ini loh, ombaknya gede nih. Astagfirullahaladzim. Tapi serem banget wujudnya kayak gini kok. Hah? Ini kaki saya. Hah? Hah? Dia lewat sini tadi. Hah? Astagfirullahaladzim. Terus sini. Tuh, coba lihat nih. Dalam. Assalamualaikum. Ada orang di sini. Ini apaan ini? Ular bukan? Tuh, kayak ular. Ini kayak ular nih. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tuh. Coba sini kamera. Apa nih? Punten. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bidadari? Kok ada orang di sini? Apakah dia pertapa perempuan? Assalamualaikum, Nyai. Punten. Tadi saya merasa mendengar Nyai ini sedang bernyanyi. Tetapi ketika kita bertanya kok diem. Baik, kita bagaimana cara supaya terhubung dengan beliau? Apakah kita harus memaksa ataukah kita abaikan saja? Tapi gini loh, bisa jadi Nyai ini bisa menjadi petunjuk dari kemunculan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar dulu kita sambungkan batin kita dan gelombang yang pas, frekuensi yang pas sehingga tadi terhubung dengan beliau. Tenang dulu, meditasi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nyai. Alhamdulillah. Maaf. Punten bila kami mengganggu jenengan. Maaf, pisan. Perkenalkan saya Tarto. Saya dari Cilacap. Mohon maaf bila sudah membangunkan panjenengan. Iya, gini. Saya di sini lagi dalam perjalanan tadabur alam dan membawa kamera ini sambil membuat film di YouTube. Mohon maaf. Iya, saya bersama ini kameramen ada Bang Mamat, Bang Yono. Maaf sekali mengganggu ya. Maaf, ini siapa kok ada di sini? Iya. Namanya maksudnya? Nyai Kencanawati. Kayak di film-film. Kencanawati. Maaf. Aslinya mana, Mbak? Maaf. Asli sini. Baik. Gini, Mbak, apa nggak takut di sini sendirian? Kan di daerah sini tuh ada makhluk berbulu tadi. Apa nggak pernah mengganggu jenengan ke sini? Oh, jenengan sudah kenal. Berarti tadi nggak jahat makhluk tadi. Baik. Kalau begitu kami ingin bertanya-tanya pada jenengan. Mohon maaf bila tidak nyaman gini, maaf ya. Saya pengen tahu itu makhluk berbulu itu sebenarnya itu makhluk apaan itu? Apakah saya bisa menolongnya? Hanya manusia yang bisa. Katanya hanya manusia yang bisa. Terus bagaimana cara menolongnya ini? Maksudnya dan di mana dia tempatnya? Baik. Iya. Tapi saya nggak yakin nih. Katanya dia sedang bersujud di pantai. Sedang bersujud di pantai di sebelah mana, Nyai? Baik. Insya Allah saya akan mencoba
Insya Allah dengan hokul yakin atas petuah dari panjenengan akan saya jalani mencoba, mudah-mudahan inilah jalan terbaik buatnya. Iya, baik. Kita sudah diberi bocoran untuk menolongnya oleh beliau. Caranya, kenapa jenengan nggak bisa maksudnya untuk menolongnya? Kita kan sama-sama manusia. Oh, yang dari sana. Katanya manusia dari daratan yang bisa menolongnya. Baiklah. Dari caranya tadi kita cari aja. Tapi katanya lagi bersujud di pantai. Di sebelah mana kalau boleh tahu, Nyai? Mana juga? Kemana? Yang mengkepedam iki? Astagfirullah. Berarti bukan manusia? Jangan-jangan Kang, memedi. Siang-siang ada memedi ini ya. Udah, kita fokus aja dulu, kita cari orangnya yuk. Katanya lagi bersujud di pantai katanya. Iya. Kita mencoba aja lah. Yuk. Kayak di pantai ini. Kita dulu. Hah? Coba lihat itu. Astagfirullahaladzim. Itu. Oh. Ntar dulu, santai dulu. Punten. Assalamualaikum. Maaf. Tenang dulu. Jangan terlalu agresif kitanya. Punten. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Maaf. Punten. Assalamualaikum. Maaf. Punten. Maaf. Gini, maaf. Tenang dulu. Kami tidak mengganggu panjenengan, maaf. Kita kenalan dulu. Tenang dulu. Ya, tenang. Ya, jangan sembunyi, tenang dulu. Saya Tarto. Saya dari Cilacap. Gini, saya Tarto. Bukan maksudnya untuk mengganggu panjenengan. Iya, maaf sekali. Ini siapa namanya? Iya. Iya, saya tahu. Saya tadi sudah dengar katanya jenengan butuh bantuan. Iya. Jangan nangis, tenang dulu. Gini, justru saya pengen menolong jenengan. Maaf. Kami pun mohon maaf tadi. Awalnya dikira jenengan jahat, ternyata tidak. Maaf sekali. Iya, insya Allah nanti kita tolong. Iya. Iya. Tenang dulu, jangan nangis dulu. Perhatikan teman-teman. Dia menangis seolah-olah tuh kayak putus asa. Jenengan tiap hari di sini menunggu orang. Iya, saya sudah datang. Insya Allah saya mencoba. Iya. Iya, hanya mencoba, tenang aja, tenang. Hah? Sini dulu sini, jangan sembunyi. Hah? Sini. Ini maksudnya mungkin. Ini, coba sini. Ini. Wah. Tadi dulu. Apakah ini dimaksud ini? Dia sedang sujud katanya. Sedang sujud meratapi nasibnya, maksudnya mencoba ini nih. Coba nih, perhatikan nih. Kepalanya ke sana, berarti ini ke sana. Iya. Dia sujud tuh ya ke sana. Iya, tadi dulu. Kita tanya dulu aja bagaimana cara tadi. Tadi saya sudah dikasih bocoran. Doanya seperti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Punten limbang nggih, maaf. Kita aja, buka aja yuk. Buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sebentar dulu. Saya ingat tadi. Oh, pakai air laut. Baik, kita coba aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar dulu ya. Saya coba air laut dulu, ntar dulu. Oh, ini nih.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bangkit ini. Iya. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terus. Ya Allah. Ini. Astagfirullah. Alhamdulillah. Tar dulu. Ya. Punten dulu. Tar dulu. Punten. Ya, terus. Alhamdulillah, terus. Kenapa sudah, Kang? Yuk terus bangkit, berusaha. Bangkit yuk. Yuk, bangkit yuk. Bisa. Terus. Ini tangan ini. Terus. Alhamdulillah. Terus bisa. Alhamdulillah. Hah? Bah, maaf, Bah. Astagfirullahaladzim. Ya kayak terlilit tapi ya. Ntar dulu. Dia belum kesedarannya belum pulih. Ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Alhamdulillah. Maaf, Pak. Bapak bisa dengar suara saya, Pak? Alhamdulillah. Bapak sekarang sudah bebas. Nanti bisa pulang bersama saya ya. Rumahnya di mana, Pak, rumahnya? Karanggude dari mana? Karanggude kalau nggak salah itu bagian lor itu. Bagian utara. Iya, utara. Oh, baik. Bapak tahu nggak ini di mana, Pak? Nggak tahu, nggak sadar. Berarti dia belum pulih, kesadarannya penuh maksudnya. Bisa berdiri, Pak? Coba dulu. Bisa berdiri nggak? Oh iya nih. Iya. Coba berdiri. Pelan. Kita bawa ke laut dulu, mandi dulu. Oh iya. Yuk. Alhamdulillah. Di sini. Ya, kita sambil diruqyah di sini di air laut ya. Ya, ini benar-benar air. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ke tengah. Ya. Alhamdulillah. Coba udah di sini. Ya terus. Alhamdulillah. Terus. Yuk sambil selawatan, Jon. Sambil selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus. Ya Rabbi sholli ala wa sallim. Tenang. Alhamdulillah. Coba. Wah, ternyata ganteng juga, Pak. Oh iya. Walah gini. Ini teman-teman. Ini sebuah makna yang luar biasa di balik apa yang kita alami tadi adalah penggambaran orang yang terjebak dalam rasa gembrungsungnya ya. Jadi tidak bisa melanjutkan lagi perjalanan hidupnya tetapi dia terjebak di situ. Padahal ada arti yang lebih dalam di balik semua ini. Gini maksudnya, ketika ada masalah, punya problem apapun, kita harus lepaskan. Karena kita bukan masalah, kita bukan ego, tapi justru kita kembalikan kepada semesta, masalah-masalah itu lepaskan. Jadi diri sejati akan leluasa. Bahwa saat ini kita sudah bahagia, sudah berlimpah, sudah tercukupi apa adanya. Jadi jangan dipegang terus, sehingga dari tadi tidak terjebak menjadi makhluk yang berbulu. Ya, bawa pulang yuk. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Nanti perahunya mana? Hah? Ya, itu Pak. Oh ya. Sini Pak. Iya. Yuk. Iya. Alhamdulillah.